Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kita memakai liturgi bentuk yang biasa, bentuk singkat. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita menerima votum dan salam, kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1, Hai Kristen nyanyilah baitnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silakan duduk kembali. Merespon votum dan salam tadi, kita nyanyikan kembali dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, Agunglah Kasih Allahku bait yang pertama. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan, buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu telah lewat, kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Begitu pula saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami menghadap dalam Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, tuntunan Tuhan juga menyertai 1 minggu kami ke depan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, ketika kami menghadap tatamu yang kudus, kami teringat akan dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik dengan pikiran maupun dengan perkataan, ataupun juga dengan tindakan kami. Kami mohon Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, mampukan kami untuk boleh hidup kudus, hidup benar bersama dengan Tuhan dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Sertai bimbing setiap langkah kami Tuhan untuk melewati setiap perjalanan hidup kami. Begitu juga Tuhan, ketika kami mau membaca sebagian dari firman Tuhan, hikmat, bijaksanaan, tuntunan dari Tuhan juga kami mohon agar kami boleh belajar, agar kami juga boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, dari awal sampai berakhirnya nanti. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama,
Kitab Keluaran, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di bawah perikop, orang Israel ditindas di Mesir dan Musa lahir dan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raames. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia berbuat kepada mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti padan, dipangkalnya dan dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu ke dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnyalah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi ini orang Ibrani. Lalu bertanya
Bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah bagiku. Maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang yang percaya. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri, yang terdapat dalam kitab Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman yang lain yang mana juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita memuji Tuhan kembali dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 14, Jadilah Tuhan kehendakmu, baitnya yang pertama. Salam, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama dalam sukacita kita dalam minggu ini. Sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita merendahkan diri kita depan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saya kami boleh menikmati kasih sukacita itu, sehingga kami boleh merasakan sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan. Pahlawan surga, dalam kebahagiaan sukacita kami bersama-sama dalam ibadah ini, kami juga rindu dengan sukacita untuk dengarkan firman-Mu. Sebelum kami dengarkan firman-Mu, Bapa, urapan kuasa-Mu urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami dan mengerti, dan sungguh-sungguh dapat melakukan, sehingga firman-Mu itu akan hidup, berkarya dan berbuah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Allah sebagai dasar pelayanan firman Tuhan kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab
Perjanjian Baru dari kitab Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang demikian beritanya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama dalam minggu ini diperhadapkan dalam firman Allah, pengakuan Petrus, dan minggu ini kita bersama-sama dalam bulan ini, kita diajak mengumpuli firman Tuhan dengan tema berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat nas ini, kenapa Yesus ketika dalam memasuki daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada muridnya tentang dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu kenapa daerah yang dinamakan Kaisaria Filipi disebut dengan Kaisaria Filipi. Karena di situ ada sejarah. Kaisaria Filipi adalah kota yang terletak di sekitar 25 mil sebelah utara Danau Galilea. Penduduknya mayoritas bukan orang Yahudi. Dan di sana terdapat banyak kuil-kuil Baal dan dewa-dewa lainnya. Bahkan di tempat ini Herodes membuat kuil yang megah untuk Kaisar Romawi pada saat itu. Dan bahkan anak Herodes Filipi juga terus membuat kemegahan-kemegahan bangunan kuil-kuil itu sehingga namanya kota ini disebut Kaisaria Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang masuk kota ini, tentunya mereka diingatkan kembali kemegahan-kemegahan bangunan-bangunan kuil dan bangunan penyembahan-penyembahan untuk dewa-dewa pada saat itu. Tentunya dalam situasi ini, Yesus mau melihat sejauh mana apa yang dipahami oleh murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah Yesus mau melihat apakah mereka murid-muridnya kagum dengan bangunan-bangunan yang ada, atau bahkan sebaliknya. Sehingga ia mau melihat sejauh mana murid-muridnya mengenal keberadaan Yesus yang pada saat itu sudah lama bersama-sama dengan Yesus. Lalu pertama Yesus bertanya. Dia tidak menanyakan kepada murid-muridnya
Pandangan muridnya yang pertama adalah dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Sehingga murid-muridnya mulai menjawab, karena dikatakan kata orang, berarti orang yang ada di sekitarnya. Lalu ada beberapa murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan pula, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan jawaban itu, orang-orang di sekitarnya melihat Yesus, memang Yesus membuat orang bingung, bahkan pada saat itu pun juga mungkin muridnya sebagian juga bingung. Karena apa yang dibuat Yesus, Yesus seakan-akan seperti Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes Pembaptis adalah sebagai pembuka jalan, perintis dari kehadiran Yesus. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, tidak bedanya dengan seorang tokoh, seorang nabi yang pada saat itu berperang dengan kehidupan Raja Ahab. Raja Ahab yang pada saat itu tidak setia kepada Tuhan. Bahkan ia ikut menyembah kepada Dewa Baal yang oleh pengaruh istrinya. Sehingga pada saat itu Elia diperhadapkan dengan pergumulan berat, sehingga semua nabi-nabi habis terbunuh, hanya Elia yang masih hidup. Tapi karena Tuhan memakai dia, sehingga dia pun dapat melakukan tugasnya dengan luar biasa. Demikian juga apa yang ditampilkan Yesus dalam pandangan orang pada saat itu tidak menyerupai kehidupan seorang nabi, yaitu Yeremia. Yeremia juga dipanggil oleh Tuhan ketika bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang tidak mensyukuri, bahkan bangsa yang memberontak kepada Allah dan bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Sehingga Yeremia juga menyampaikan nubuatan supaya umat-umat Israel bertobat. Tetapi umat-umat Israel tidak melakukannya, sehingga umat-umat Israel dibuang ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah sosok yang dipahami dalam diri Yesus oleh orang di sekitarnya. Kemudian Yesus lebih mendalam lagi, dia bertanya, tidak melihat pandangan orang lain, murid-muridnya. Lalu Yesus mencoba bertanya lagi dalam situasi kehidupan orang-orang pada saat itu, yang mungkin pada saat murid-muridnya memasuki kota Kaisaria Filipi mengagumi bangunan-bangunan kuil dan kagum kepada dewa-dewa. Ia mencoba bertanya lagi untuk meyakinkan apakah murid-muridnya sungguh-sungguh memahami kehidupan yang sudah pernah Kristus dan akhirnya percaya dengan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka salah seorang murid Yesus, yaitu Simon Petrus, menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, dari jawaban ini membuat sesuatu yang membuat sesuatu yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Petrus pada saat itu. Semuanya teman-temannya, murid-murid yang lain kagum dengan jawaban Petrus. Karena Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Mesias artinya yang diurapi. Dan bahkan bukan Mesias yang hanya orang yang diurapi, orang seperti zaman Nabi, seperti zaman raja-raja diurapi, berarti menerima urapan melalui minyak urapan di kepala, dan itulah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi Petrus pada saat itu dia meyakini bahwa Yesus bukan hanya Mesias atau yang diurapi oleh Tuhan, tapi Yesus adalah Anak Allah yang hidup.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan jawaban daripada Petrus memberikan makna yang terdalam. Bahkan dia dalam situasi pengaruh kehidupan di sekitarnya yang banyak bangunan-bangunan kuil-kuil untuk dewa-dewa. Tetapi kekagumannya, keyakinannya kepada Yesus, pemahamannya, pengenalannya kepada Yesus memberikan pemahaman yang luar biasa. Disinilah Yesus sebenarnya mau melihat sejauh mana murid-muridnya memahami akan kasihnya, pengajarannya, akan kehidupannya. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak gampang untuk memahami, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi oleh kuasa Allah, Petrus mampu memahami itu. Dengan kata lain, Petrus memiliki semacam kemampuan kecerdasan yang luar biasa dibanding teman-temannya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Yesus memahami secara mendalam tentang pengenalannya terhadap Kristus Yesus, tapi Yesus mau mencoba supaya Petrus juga tidak menyombongkan dirinya bahwa dia mampu menjawab itu, dia mampu mengenal itu bukan karena kekuatannya, bukan hanya karena kemampuannya, tapi semuanya adalah datang daripada Tuhan. Sehingga Yesus mau mencoba menjelaskan kembali. Lalu kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga." Dengan jawaban ini, Yesus mau menjelaskan bahwa segala sesuatu kemampuan dalam kehidupan kita mampu mengenal Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Tapi kita mampu mengenal Tuhan oleh karena kekuatan Allah, yang telah menolong kita, yang telah hadir dalam kehidupan kita, yang telah memberkati kehidupan kita. Sehingga kita mampu mengenal Allah lebih dari pengenalan yang biasa. Oleh sebab itu, perlu dalam kehidupan kita betul-betul mengimani bahwa kasih Allah menolong kita, kasih Allah memampukan kita untuk dapat mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lalu dalam percakapan itu Yesus juga menyampaikan, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus yang di atas batu karang itu. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan dan bahkan sebagai anak Tuhan, kita bersama-sama terus diajak untuk belajar mendalami kehidupan di dalam Tuhan. Supaya kita bersama-sama juga dipakai oleh Tuhan menjadi batu karang, batu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dasar bangunan dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bangunan, dalam kehidupan jemaat. Supaya dengan batu-batu kita menjadi batu bangunan itu membuat bangunan menjadi kokoh, bangunan itu menjadi kuat, dan bahkan akan menjadi suatu gereja yang kokoh dan teguh di dalam kehidupan ini. Karena dengan pemahaman yang benar, kita tidak akan terumbang-ambing dalam kehidupan kita. Dengan pengajaran-pengajaran yang lainnya, pengajaran-pengajaran sesat, kita tidak akan mudah terumbang-ambing karena kita sudah tahu. Kita sudah mengenal Allah, kita sudah percaya kepada Allah, kita percaya dalam kebenaran, dalam firman Allah, bahkan kita sudah memahami dengan benar pengajaran-pengajaran daripada Kristus Yesus. Jadi oleh sebab itu, inilah Tuhan menginginkan dalam kehidupan semua murid-muridnya, memberikan kehidupannya, memahami pengajaran Kristus, sehingga mereka semuanya menjadi batu karang, batu yang dipakai oleh Tuhan untuk dasar bangunan yang didasari dengan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dan Yesus juga menyampaikan dalam pengajarannya juga pada saat situasi yang demikian, Yesus juga berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kunci kerajaan surga yang pertama adalah Tuhan sudah memberikan keselamatan. Yang kedua adalah kita bersama-sama diajak untuk menerima pengenalan kasih Tuhan yang sudah diperkenalkan dalam kehidupan kita dalam pengajarannya. Sehingga dengan pengajarannya, dengan kehidupan ada Allah, itulah sebanyak kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga berarti kita sudah menerima keselamatan dan menjaga, memeliharanya dan memberlakukannya di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita bersama-sama mari kita belajar seperti Petrus bersama murid-muridnya. Kita juga menyaksikan kehidupan Allah dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, supaya firman-firman Allah itu sungguh-sungguh kita nampakkan dalam sikap hidup kita. Setiap kehidupan kita sehari-hari kita bersama-sama mari menyaksikan. Kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikehendaki Allah. Ini yang dikehendaki Kristus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan Kristus juga menyampaikan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kenapa Bapak Ibu Saudara Kristus melarang? Pertama, itulah bentuk bahwa Kristus juga ketika orang sudah mengenal, dia juga tidak mau tinggi hati. Dia tidak mau sombong, tetap rendah hati. Yang kedua, Yesus juga mau melihat supaya orang-orang juga belajar dan akhirnya juga sungguh mereka dapat memahami, mengenal bahwa Yesus juga adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang diurapi, yaitu Anak Allah, yaitu Allah sendiri yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadangkala kalau kita mengenal melalui orang lain, mungkin pengenalan kita tidak maksimal. Tapi ketika kita bersama-sama oleh kuasa Tuhan, kita bertanya siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan siapa Yesus itu sebagai Sang Mesias. Ketika kita memahami, mendalami, justru kita bersama-sama akan mengenal Tuhan secara maksimal. Bahkan mengenal Tuhan lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu, hari ini melalui nas ini, Tuhan juga merindukan dalam kehidupan kita, kehidupan anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagai anak Tuhan, Tuhan juga merindukan bahwa Tuhan sudah memperkenalkan kasih-Nya. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatannya. Tuhan sudah menyatakan kehidupan yang terbaik dan terindah yang dianugerahkan kepada kita. Lalu apa respon kita terhadap kasih Allah itu? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita terhadap kasih Allah itu? Mari kita bersama-sama, jangan hanya sekedar percaya, tapi kita terus semakin mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semakin banyak yang kita lakukan untuk kehidupan untuk menjadi berkat di kehidupan sekitar kita. Karena itulah kita dipanggil. Kita menjadi dipanggil oleh kasih Tuhan. Kita dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk tujuan-tujuan untuk menyatakan karya keselamatan Allah. Dan kita dipanggil juga untuk menjadi batu-batu, dasar-dasar, untuk menjadi batu-batu yang untuk membangun gereja, membangun persekutuan, membangun kehidupan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dengan dasar kasih Kristus di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui pengajaran Kristus pada minggu ini, dan melalui apa menjadi harapan Kristus pada murid-muridnya dan kepada kita sekalian, lalu kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita yang sudah menerima Kristus, kita yang sudah mengenal kasih Kristus, kita yang sudah mengenal pengajaran-pengajaran Kristus, sudahkah kita merespon kasih Kristus dengan sungguh-sungguh? Sudahkah
pengenalan kita kepada Kristus juga dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita juga melakukannya, mengaplikasikan itu semua dalam kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita, dalam aspek sehari-hari kita? Ataukah kita juga masih bingung? Seperti awalnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Mari oleh sebab itu kita terus belajar, supaya kita semakin diyakinkan kita menjadi Petrus masa kini. Kita menjadi dasar-dasar yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun kehidupan kita, kehidupan gereja-gereja kita, persekutuan kita pada masa kini. Karena itulah dasar-dasar kehidupan sebagai kunci kerajaan surga, di mana kerajaan surga sudah diberikan, sudah dianugerahkan. Mari kunci kerajaan surga itu kita jaga, kita pelihara dalam kehidupan kita, dengan melakukan kehidupan dalam Tuhan, sehingga pada waktunya nanti kunci kerajaan surga itu akan mengantarkan kepada kita dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan surga yang terbuka, melalui kunci-kunci kehidupan, yaitu pengajaran-pengajaran Allah yang benar, pemahaman-pemahaman Allah yang benar. Karena itulah tugas tanggung jawab kita. Itulah kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Akhirnya, selamat terus untuk menerima kasih Kristus. Selamat terus untuk mengenal dan terus mengenal dan merespon kehidupan kasih Kristus. Dan selamat untuk melaksanakan kasih Kristus, supaya keadaan kita juga boleh menjadi berkat. Karena kita boleh menjadi kunci-kunci kerajaan surga yang mengantarkan setiap umat-umat Tuhan yang telah menerima kasih keselamatan dari Tuhan masuk dalam kerajaan surga kekal bersama Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Hidup dan kehidupan kami kadangkala harus diuji. Hidup dan kehidupan kami kadangkala harus dimatangkan. Apalagi tatkala kami melihat kehidupan, situasi-situasi kehidupan di sekitar kami. Situasi-situasi yang untuk memuja-muja kehidupan yang tidak searah sejalur dengan Tuhan. Lalu kami diingatkan, apakah kami harus mengagumi itu semuanya? Apakah kami harus mempercayai bahwa itu adalah kemegahan-kemegahan yang harus kami ikuti? Tapi firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami, seperti apa yang diajarkan Kristus. Dalam situasi murid-muridnya melihat kemegahan untuk bangunan-bangunan kuil untuk dewa-dewa. Bahkan bangunan-bangunan kuil yang megah untuk Kaisar Romawi pada saat itu oleh Raja Herodes. Tapi muridnya disentakkan, diingatkan bahwa itu semuanya tidak memberikan jaminan kasih keselamatan kepada Allah. Supaya murid-muridnya kembali melakukan, diingatkan, supaya mereka tidak melakukan kehidupan-kehidupan yang demikian. Mereka tidak mengagumi dan bahkan mencintai kehidupannya demikian. Tapi mereka harus melakukan kehidupan-kehidupan dalam Tuhan. Mereka semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan bahkan mereka bersama-sama dan mengalahkan kehidupan-kehidupan dunia itu. Dan itulah kemana firman Allah mengajar kepada murid-muridnya. Dan pada saat ini kami bersyukur, Tuhan juga mengajar kami, supaya kami dalam situasi apapun, kami boleh menjadi Petrus yang baru. Petrus masa kini yang dipakai Allah menjadi dasar, menjadi batu-batu untuk menjadi batu-batu bangunan, sebagai dasar bangunan Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk kehidupan-kehidupan persekutuan-persekutuan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama juga bersyukur, walaupun kami masih dalam menghadapi pandemi virus corona ini.
Kami bersama-sama juga masih dalam ibadah di keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tetap mengasihi kami, kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga kami semuanya boleh tetap sehat oleh kasih karena Tuhan. Bapa surga, oleh sebab itu melalui rumah tangga kami masing-masing, pada saat ini Tuhan kami menyatukan hati dan pikiran kami menaikkan syafaat kami. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, dan khususnya gereja-gereja Tuhan yang ada di kawasan Resort Murung Pudak ini. Tuhan berkati ya Bapa gereja-gereja, baik gereja-gereja dalam bentuk fisik maupun persekutuan, baik dalam persekutuan yang sederhana yang kami lakukan melalui rumah tangga kami masing-masing. Walaupun kami tidak bisa melaksanakan persekutuan secara bersama-sama dalam kehidupan jemaat, tapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tetap memberkati kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan hadir di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami masing-masing. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan, dalam bentuk pelayanan gereja-gereja Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya, kesederhanaan apapun pelayanan Tuhan berkati, sehingga semuanya Tuhan membawa kami semakin teguh, semakin kuat, dan semakin percaya di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, berkati juga semua program-program yang dapat kami laksanakan. Seberapapun yang dapat dilaksanakan Tuhan, Engkau memberkati. Sehingga semuanya Tuhan, kami percaya, kasih-Mu terus memberkati dalam semua program-program kami, baik yang dapat kami laksanakan maupun yang belum dapat kami laksanakan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, biarlah dalam kebersamaan kami melalui rumah tangga kami masing-masing, Tuhan terus memberkati kehidupan kami, kebersamaan kami. Tuhan juga memberkati semua pelayan-pelayan kami. Tuhan berkati seluruh majelis jemaat-Mu, para pekerja-pekerja-Mu, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, melalui persekutuan ini kami serahkan juga setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan juga berkati rumah tangga kami masing-masing. Kami selaku orang tua, anak-anak, remaja, dan pemuda. Kami juga selaku janda duda, anak yatim piatu. Kami juga selaku orang tua yang sudah jompo. Kami juga selaku orang-orang yang terpenjara, orang yang tersisihkan. Tuhan juga berkati. Berkati Bapa dalam setiap harapan rencana masa depan kami. Berkati juga dalam setiap pergumulan kami. Berkati juga dan angkat kehidupan dan angkat segala sakit penyakit yang kami alami, yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu. Bapa di surga, biarlah dengan kasih-Mu, dengan jamahan kuasa-Mu, kami semuanya boleh sehat oleh karena kasih setia Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Tuhan kasih-Mu sudah memberkati kami sehingga kami dipenuhi dengan berbagai berkat dan ucapan syukur. Terimalah ucapan-ucapan syukur kami, dan terimalah dan berkatilah Bapa, dan bahkan tambahkan karunia berkat suka tambah sukacita, sehingga kami semakin mengucap syukur kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin negara kami. Berkati juga Tuhan dalam kami melawan virus corona ini. Berkati juga para dokter, para medis yang harus berjuang dalam mengemban dirinya untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk memerangi pandemi virus corona ini. Bapa di surga, berkati juga semua orang yang terlibat dalam penelitian untuk mencari vaksin virus corona ini Bapa. Sehingga kami percaya dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu, dan pertolongan penyertaan-Mu, semuanya pada saatnya dapat kami lewati, dan semuanya dapat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami, tengah-tengah kehidupan bangsa kami, bahkan dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, demikian juga Tuhan, seluruh harapan kami, rencana kami selanjutnya, baik harapan kerinduan kami untuk bersekutu bersama-sama, Tuhan juga berkati. Kerinduan kami dalam kehidupan rumah tangga kami,
Dalam seluruh usaha pekerjaan kami dan masa depan kami, semua yang diberkati kami serahkan dalam Tuhan. Demikian juga kerinduan bangsa negara kami serahkan semuanya di dalam Tuhan. Kami percaya kasih-Mu akan memberkati kami semua. Ilah Bapa, seru doa kami. Semuanya kami pohonkan, pintakan Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepas kalahkan daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dikirimkan melalui rekening bank yang telah tersedia. Mari kita dengarkan nas pengantar. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala milik dan hasil tanahmu. Mari kita satu hati dalam doa. Allah yang Maha Kasih, dengan keterbatasan kami sebagai manusia, kami mau menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami atas kasih setia Tuhan, atas berkat karunia Tuhan yang ada pada kami, baik itu melalui pekerjaan kami, hasil dari jerih lelah kami. Saat ini Tuhan, pada kesempatan ini kami mau memberikan persembahan syukur sebagai tanda kami berterima kasih kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik. Kami mohon kiranya Tuhan memberkatinya agar boleh dipergunakan bagi pelayan Tuhan di tempat ini. Begitu juga berkat yang ada pada kami. Kami juga mohon hikmat tuntunan Tuhan juga memberkati dan menyertai kami dalam kami bekerja, berusaha untuk mencari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian dari NKB 133, nyanyikanlah kidung baru nomor 133, baitnya yang pertama, syukur padamu ya Allah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengiklarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.